Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Siswaku Cerdas. Video kali ini akan membahas materi kimia kelas 10 SMA dengan judul Ikatan Kimia. Adapun materi yang akan kita pelajari di ikatan kimia ini antara lain kestabilan unsur, struktur Lewis, ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan logam. Namun di video kali ini kita akan membahas dua materi saja. Yang pertama adalah kestabilan unsur dan struktur Lewis. Mari kita simak video selengkapnya. Dalam sistem periodik, selain unsur golongan 8A, di alam dijumpai saling berikatan. Jadi sebagai contoh ada unsur H dan O akan berikatan membentuk air atau H2O yang kita minum setiap hari. Kemudian ada lagi unsur Na akan berikatan dengan Cl membentuk garam dengan rumus NaCl yang menjadi bumbu masakan kita. Kemudian contoh lainnya ada lagi unsur O yang berikatan sesamanya membentuk O2 atau oksigen yang kita hirup setiap saat. Dari fenomena di atas akan timbul pertanyaan. Yang pertama, mengapa unsur-unsur golongan 8A itu tidak berikatan? Yang kedua, mengapa unsur-unsur selain golongan 8A membentuk ikatan? Dan yang ketiga, bagaimana cara unsur selain golongan 8A dapat membentuk ikatan? Nah, mari kita cari tahu jawaban di video berikut ini. Untuk menjawab tiga pertanyaan sebelumnya, yang pertama, mengapa unsur golongan 8A tidak berikatan? Jawabannya karena unsur golongan 8A ini sudah stabil. Stabilnya seperti apa? Coba perhatikan tabel berikut. Pada tabel dapat kita lihat bahwa semua unsur di golongan 8A ini telah memiliki konfigurasi elektron penuh, yaitu memiliki 8 elektron valensi, kecuali unsur He memiliki 2 elektron valensi. Yang memiliki 2 elektron valensi ini disebut dengan duplet, sedangkan yang memiliki 8 elektron valensi disebut dengan oktet. Hal ini menjawab pertanyaan yang kedua, mengapa unsur selain golongan 8A ini membentuk ikatan? Ternyata unsur selain golongan 8A juga ingin stabil seperti konfigurasi golongan 8A. Nah, dapat dijawab pertanyaan yang ketiga, bagaimana caranya dapat stabil? Langkah awalnya ada 3 cara. Yang pertama, bisa melepaskan elektron, bisa menerima elektron, bisa memakai bersama pasangan elektron. Dengan cara yang pertama itu melepaskan elektron. Ini khusus berlaku untuk unsur yang memiliki elektron valensi 1, 2, dan 3 atau unsur-unsur di golongan 1A, 2A, dan 3A. Setelah melepaskan elektron akan terbentuk ion positif yang disebut dengan kation. Cara yang kedua yaitu dengan menerima elektron. Ini berlaku untuk unsur yang memiliki elektron valensi 6 dan 7 atau unsur-unsur di golongan 6A dan 7A. Setelah menerima elektron akan terbentuk ion negatif yang disebut dengan anion. Sedangkan cara yang ketiga yaitu memakai bersama pasangan elektron. Ini berlaku untuk unsur yang memiliki elektron valensi 4 dan 5 atau unsur-unsur di golongan 4A dan 5A. Untuk lebih memahami cara unsur-unsur selain golongan 8A mencapai kestabilan, perhatikan contoh soal berikut. Jelaskan apa yang dilakukan oleh unsur-unsur berikut untuk mencapai kestabilan. Yang pertama ada unsur Na dengan nomor atomnya 11. Jadi langkah awalnya kita buat dulu konfigurasi elektronnya untuk mengetahui berapa elektron valensinya. Maka di sini konfigurasi unsur Na adalah 281. Jadi elektron valensinya adalah 1, maka dia akan cenderung melepaskan 1 elektronnya hingga terbentuklah ion Na positif. Setelah dilepaskan maka konfigurasi elektronnya berubah menjadi 28. Jadi di sini konfigurasi elektronnya sudah penuh, yaitu memiliki 8 elektron valensi. Artinya ion Na di sini sudah stabil. Kemudian contoh yang kedua ada unsur Cl nomor atomnya 17. Konfigurasi elektronnya adalah 287.
Jadi di sini unsur C memiliki 7 elektron valensi. Artinya dia akan menerima satu lagi elektron sehingga terbentuklah ion Cl negatif 1. Setelah dia menerima satu elektron, konfigurasi elektronnya akan berubah menjadi 288. Artinya di sini dia telah memiliki 8 elektron valensi sehingga ion Cl di sini sudah stabil. Contoh yang ketiga ada unsur C, nomor atomnya 6. Konfigurasinya adalah 2, 4. Jadi di sini elektron valensinya adalah 4 elektron. Karena dia memiliki elektron valensi 4, maka dia akan cenderung memakai bersama 2 lagi pasangan elektron dari unsur lainnya. Setelah dia mendapatkan 2 pasang elektron dari unsur lainnya, akan terbentuklah konfigurasi 28. Artinya di sini unsur C sudah stabil. Jadi inilah cara unsur-unsur selain golongan 8A membentuk kestabilan. Sekarang kita lanjutkan dengan struktur Lewis. Struktur Lewis yaitu lambang atom yang dikelilingi elektron valensi yang digambarkan dengan tanda titik, silang ataupun tanda lainnya. Jadi di sini ada cara menulis lambang Lewis. Yang pertama, menuliskan lambang atomnya. Yang kedua, menempatkan titik mengelilingi lambang atomnya maksimum dengan 4 titik. Yang ketiga, titik selanjutnya ditempatkan berpasangan dengan titik sebelumnya sampai mencapai konfigurasi oktet. Yang keempat, setiap titik mewakili satu elektron yang ada pada kulit terluar atom tersebut. Jadi untuk lebih memahami, perhatikan contoh soal berikut ini. Perhatikan contoh soal berikut ini. Buatlah lambang Lewis untuk unsur-unsur periode kedua. Jadi cara menjawabnya, perhatikan tabel berikut ini. Di dalam tabel telah tersedia unsur-unsur yang berada di periode kedua, yaitu ada unsur Li, Be, B, C, N, O, F, dan Ne. Untuk membuat lambang Lewisnya, kita harus tahu berapa jumlah elektron valensinya. Maka untuk menentukan elektron valensi kita harus buat dulu konfigurasi elektronnya. Di sini unsur Li nomor atomnya 3. Konfigurasi elektronnya adalah 21, maka dia memiliki elektron valensinya 1. Maka lambang Lewisnya kita buat lambang unsurnya Li, kemudian diberi tanda titik 1 yang menunjukkan ada 1 buah elektron valensi. Tanda titik ini boleh diganti dengan tanda silang atau tanda lainnya. Kemudian ada lagi unsur Be, nomor atomnya 4. Konfigurasinya adalah 22, kemudian elektron valensinya ada 2. Maka untuk membuat lambang atomnya kita buat dulu lambang unsurnya Be, kemudian kita beri tanda 2 titik di sini menunjukkan jumlah elektron valensinya. Titik ini boleh berada di atas dan di bawah ya. Kemudian ada unsur B, nomor atomnya 5, konfigurasi elektronnya 2, 3. Berarti di sini elektron valensinya ada 3. Untuk lambang Lewisnya kita buat lambang B, kemudian diisi oleh 3 titik yang menunjukkan jumlah elektron valensinya. Begitulah seterusnya. Untuk C, N ada 5 elektron valensi, maka di sini kita tulis 5. Karena 4 sisi ini telah terisi, untuk elektron kelimanya kita buat dia berpasangan seperti ini. Jadi pasangannya tidak semestinya berada di bawah ya, boleh di samping atau di atas juga. Kemudian ada unsur O, elektron valensinya ada 6. Struktur Lewisnya ada 6 tanda di sekeliling unsur O. Begitu juga dengan unsur F dan unsur Ne. Jadi di unsur Ne ini semua sisi elektronnya telah berpasangan. Inilah struktur Lewis dari unsur-unsur periode kedua. Cukup mudah bukan cara membuat struktur Lewisnya? Untuk memahami materi kita kali ini, silakan kerjakan latihan soal berikut. Tentukanlah cara unsur berikut mencapai kestabilan dan buatlah struktur Lewis dari unsur tersebut. Di sini ada unsur Mg nomor atom 12 dan O nomor atom 8. Silakan kerjakan di rumah. Bagi yang sudah bisa mengerjakan, silakan ketik jawabannya di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah pengetahuan untuk Ananda semua. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.